Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan beribadah sesuai dengan liturgi yang disusun oleh Komisi Hari Doa Sedunia dari Kepulauan Cook. Tema yang dipersiapkan oleh Hari Doa Sedunia yaitu Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa. Di dalam Mazmur 139 ayat 14, Aku bersyukur kepadamu karena aku dijadikan dengan ajaib dan teramat dahsyat. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar mengenal itu. Kia orana. Kita ulang lagi. Kia orana. Selamat datang saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh untuk merayakan karya ajaib Tuhan dalam hidup kita. Tadi kita saling menyapa dalam bahasa Maori. Kia orana adalah ungkapan dalam bahasa Maori yang digunakan oleh masyarakat Kia orana, yang digunakan oleh masyarakat Kepulauan Cook untuk menyapa satu sama lain. Kia orana memiliki makna yang lebih dalam pada sekitar halo. Ungkapan ini berarti semoga Anda berumur panjang dan berkelimpahan. Mari kita kembali saling menyapa sebelah kiri dan kanan dengan orana. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 5 ayat 1 sampai 2 seluruh dunia. Ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2025 pada hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kia orana. Kia orana. Silakan duduk.
Kita akan menyaksikan video tentang Pulau Cook. Ya, bahwa di tahun 2025 ini kita akan bersama-sama dengan saudara kita di Kepulauan Cook. Yang sudah dengar tadi adalah lagu kebangsaan dari Kepulauan Cook. Berikut ini adalah Wonderfully Made yang diciptakan untuk Hari Doa Sedunia 2025. Kepulauan Cook terdiri dari 15 pulau yang tersebar di lebih dari 2 juta kilometer persegi di Samudra Pasifik. Dari 15 pulau tersebut, 12 diantaranya berpenghuni. Ibu kotanya adalah Rarotonga, sebuah pulau vulkanik, jumlah penduduknya 10.000 dari total 15.000. Orang Kepulauan Cook sangat terampil. Pohon pinang dan serat daun kelapa adalah serat alami yang digunakan oleh wanita untuk membuat anyaman seperti tikar, keranjang, topi, kipas, dan alas meja. Saat ini Kepulauan Cook adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Walaupun sebagai negara yang kecil dan indah di Pasifik, situasi perempuan dan anak menghadapi beberapa tantangan serius yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Beberapa masalah utama yang dihadapi seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, eksploitasi seksual terhadap gadis muda, masih ada kesenjangan dalam hal kesempatan untuk pendidikan dan pekerjaan, susahnya memiliki akses untuk layanan kesehatan yang memadai, dan kurangnya terwakili perempuan dalam posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Melalui ibadah Hari Doa Sedunia pada hari ini, kita akan menopang dalam doa bagi saudara-saudara kita, terutama perempuan-perempuan di Kepulauan Cook, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. And we'll praise God all our days. And we'll praise God all our days. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati, mengakui bahwa kita adalah karya ajaib-Nya dan memohon agar Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat keajaiban-keajaiban yang ada dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar yang telah menciptakan kami dengan cara yang dahsyat dan ajaib dan menjadikan kami istimewa. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Kami mengakui bahwa kami adalah ciptaan yang istimewa dalam tangan-Mu.
Kami berterima kasih untuk tubuh dan jiwa kami yang Engkau ciptakan dengan penuh perhatian. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami dengan begitu indah. Kami mengakui kebesaran-Mu dalam setiap detail hidup kami. Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119, kami memohon bukakanlah mata kami, supaya kami dapat melihat keajaiban-keajaiban yang terkandung dalam firman-Mu. Pimpin kami untuk memahami kebenaran-Mu yang hidup dan mengubah hidup kami. Bukakanlah mata kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan merasakan kedalaman firman. Bimbing kami dalam perjalanan iman ini, agar kami dapat hidup sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada kami melalui firman-Mu, yang penuh dengan hikmat dan kebenaran. Kami percaya bahwa setiap langkah kami, setiap keputusan hidup kami, Engkau pimpin dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas kenyataan-Mu dalam firman-Mu. Terima kasih atas hikmat dan kebenaran-Mu yang terus mengarahkan hidup kami. Ya Tuhan, kami mau menyaksikan keajaiban-keajaiban-Mu, dan firman-Mu akan menjelaskan tentang keajaiban Tuhan. Dan kami memahami tentang Tuhan yang menciptakan kami dengan begitu detail, ajaib dan istimewa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga firman-Mu sungguh kami pahami, kami mengenal Allah yang benar, dan kami hidup dalam tuntunan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 secara berbalasan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Menenun aku dalam kandungan ibuku. aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa, itu tema untuk Hari Doa Sedunia di tahun 2025. Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa, dan juga bersama-sama untuk kemudian merayakan atau mengingat, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Cook. Jadi kita sudah mendengarkan tadi sepintas tentang satu negara yang terdiri dari 15 pulau dengan dihuni hanya 17.000 jiwa, sangat sedikit, 17.000 jiwa. Jadi mungkin kita orang Toraja masih sangat banyak ya. Iya, tapi menarik bahwa menjadi perhatian gereja-gereja, menjadi perhatian kita untuk kemudian bersama-sama mendukung saudara-saudara kita yang ada di sana. Di tengah-tengah keceriaan mereka, ya tergambar dari budaya mereka, ya pakaian mereka juga penuh dengan bunga-bunga,
menyatu dengan alam. Ya tadi sebenarnya saya juga mencari sarung Bali, tapi ya sudahlah, nanti ketiup angin dan jatuh. Tapi saya tetap mengambil kostum hitam sebagai refleksi tentang kondisi saudara kita di sana, bahwa sekalipun mereka dari luar sangat ceria, tapi mereka penuh dengan kekelaman. Ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak memihak kepada anak-anak dan juga khususnya perempuan, ya. Kekerasan terjadi dan itu kemudian menghantui saudara-saudara kita yang ada di sana. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Mazmur 139 ini luar biasa. Dari ayat 14 saya akan membaca kembali. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Satu pertanyaan penting bagi kita, khususnya ibu-ibu, adalah adakah kita merasa tidak istimewa? Iya. Atau adakah yang merasa di sini kok hidup saya kurang cantik, kurang berharga? Ya, seringkali itu menghantui ibu-ibu, ya. Ada anak muda bilang insecure, tidak percaya diri karena kok saya tidak sama dengan ibu-ibu yang lainnya. Ya, terkadang penampilan luar membuat, ya mungkin ya, saya bukan peramal ya, tapi membuat hati ibu-ibu, kok saya tidak sama dengan mereka. Seolah-olah menempatkan diri kita sebagai kaum yang tidak berharga. Nah ini yang seringkali terjadi. Sebenarnya gerakan emansipasi perempuan atau gerakan apa lagi, gender, sebenarnya mau mengatakan bahwa perempuan tidak siap dengan keadaannya. Iya, karena ya misalnya kami sendiri laki-laki sebenarnya menganggap perempuan sama dengan kami, tapi terkadang di mana-mana dibunyikan gerakan emansipasi perempuan, gerakan apalagi tadi, gender. Padahal ya saya ke Batam kemarin, hampir 90% majelis misalnya perempuan karena lakinya pada pergi berlayar. Jadi tidak ada lagi itu misalnya kita ya dalam gereja Toraja. Dulu pernah misalnya jadi pendeta saja perempuan tidak boleh, jadi majelis perempuan tidak boleh, jangankan jadi majelis, jadi pendeta saja tidak boleh. Nah, itu dulu gereja Toraja. Tapi kemudian kita sudah sangat menyadari tentang itu, bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan ketika kita harus membedakan orang dari gender atau posisi perempuan dan laki-laki. Nah, karena itu menarik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tentang kesadaran siapa kita. Bahwa Daud dalam doa dan sekaligus nyanyiannya mau mengantar kepada kita tentang bagaimana manusia itu ditenun dalam rahim ibunya. Jadi yang diciptakan ditenun Allah dalam rahim ibu itu tidak hanya laki-laki tapi justru perempuan. Jadi Daud dalam doanya bersyukur dan menyanyikan satu pujian bahwa Tuhan dengan luar biasa menciptakan manusia itu begitu ajaib dan istimewa. Karena itu sangat fatal, khususnya ibu-ibu, kalau kita selalu menempatkan diri kita sebagai kaum yang rendah. Sangat fatal kalau kita menempatkan diri kita sebagai orang yang tidak berguna. Sangat fatal kalau ada orang yang kemudian menganggap perempuan, wanita sebagai kaum kelas sekian. Bahwa setiap kita, kejadian kita dahsyat, luar biasa. Allah mengenal kita secara mendalam. Kalau kita baca ayat ini, mestinya kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 18. Ini bicara tentang Tuhan yang luar biasa dahsyat merangkai kita, menciptakan kita. Tuhan mengenal setiap pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Jadi Tuhan mengenal semua.
Jadi tidak ada yang tersembunyi. Pikiran kita, perasaan kita, hati kita Tuhan tahu. Karena dialah yang merancangnya. Alkitab mengatakan dialah yang menenunnya. Tentu kalau ditenun, seorang penenun pasti bagaimana hasilnya sangat baik. Dimasuki benang-benang yang indah menjadi ukiran-ukiran. Tentu ada kusutnya, tapi sekali lagi akan tetap menjadi satu kain atau kain tenun yang indah dan bernilai tinggi kalau ditenun ya ditenun dengan tangan, dengan jari Allah sendiri. Nah itu di ayat 1 sampai 6. Bagaimana Raja Daud menjelaskan tentang setiap hal yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita itu luar biasa. Tak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Dia memahami kita lebih dari diri kita sendiri. Jadi berharga Luki. Kita sangat istimewa, sangat berharga, sangat ajaib di hadapan Tuhan. Karena itu saya ulang bahwa betapa fatalnya kalau kita sendiri yang kemudian rendah diri oleh karena hal-hal yang semestinya tidak perlu untuk kemudian menjadi standar untuk kita rendah diri. Ya kita sangat unik ya. Lalu hal yang berikutnya di ayat 7 sampai 12, Allah selalu hadir dalam hidup kita. Tidak ada tempat di mana kita bisa lari dari hadiratnya, baik di surga maupun di tempat terdalam atau kegelapan, Tuhan selalu hadir. Bahkan sekali lagi dalam kegelapan Tuhan tetap melihat dan memelihara kita. Jadi dimanapun kita, kapanpun Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memperhatikan dan Tuhan selalu melihat kita. Karena itu tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Sekali lagi tidak perlu kita rendah diri karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam setiap situasi kehidupan, sukacita maupun penderitaan, Tuhan tetap menyertai. Nah ini yang harus dipahami. Kalau demikian sekali lagi tidak ada hal yang membuat kita mestinya tidak semangat atau tidak sukacita karena keberadaan kita berhadapan dengan orang lain. Dan ini yang kemudian menjadi bahan utama kita. Allah menciptakan kita dengan ajaib dan istimewa. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Tuhan yang membentuk kita sejak dari kandungan bukan sekedar kebetulan. Kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Setiap manusia bernilai tinggi di mata Tuhan. Allah sudah memiliki rancangan untuk hidup kita bahkan sebelum kita lahir. Jadi kita bernilai tinggi. Kita sangat berharga karena Tuhanlah sang penenun kehidupan kita. Hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya pernah mengingatkan kita bagaimana Paulus misalnya mengingatkan jemaat di Korintus tentang makna dari kesatuan anggota Kristus, anggota tubuh Kristus itu menggambarkannya sebagai anggota tubuh, bahwa semuanya indah. Jadi Paulus menggambarkan kehidupan manusia itu, anak-anak Tuhan itu seperti anggota tubuh, bahwa tubuh ini adalah pemiliknya, kepalanya adalah Kristus, tetapi ada beberapa bagian-bagian yang saling melengkapi. Iya, kalau wanita-wanita di Kepulauan Cook memberikan warna-warni dari segi pakaiannya, itulah gambaran kehidupan kita yang indah. Bahwa warna ungu ini kemungkinan tidak baik kalau semuanya ungu, tapi karena ada putihnya, ada kuning, warna-warni, kemudian menciptakan satu kolaborasi warna, lukisan yang sangat indah. Itulah kehidupan kita. Bahwa ada yang kalau misalnya dari kita insecure karena soal fisik saja, bahwa ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang ramping. Ya mana tahu kita melihat perbedaan kalau semuanya tingginya sama 170 misalnya. Mana ada orang pendek, mana ada orang tinggi kalau semuanya sama rata, dan pasti tidak enak dilihat. Ya, kalau semua kulitnya sama, mana ada laku itu skincare.
Kalau semuanya putih untuk apa? Atau semuanya kulit gelap misalnya. Tidak perlu, kan ya mulai dari sekolah minggu kita diajar tentang bagaimana menghargai kejadian kita yang dahsyat, yang luar biasa dirancang Tuhan itu. Tapi hanya karena soal warna kulit misalnya saja kita sudah mulai seolah-olah saya ini kurang berharga dari orang lain. Saya selalu katakan bahwa apapun model saya, inilah rancangan Tuhan yang luar biasa terbaik kan. Iya. Dan saya kira ini yang kemudian mau disampaikan oleh Tuhan, bahwa tidak seorang pun menginginkan kelahirannya seperti apa dalam rancangannya. Kalau disuruh memilih kan mungkin kita katakan, oh saya mau lahir sebagai orang India supaya hidung saya mancung misalnya, atau orang Arab supaya tinggi besar dan mancung. Tidak, orang Arab pun di sana tidak pernah menginginkan kiranya Tuhan menciptakan saya menjadi orang Arab. Tidak ada orang yang kemudian memilih bahwa saya mau dilahirkan seperti atau menjadi suku apa. Iya, harus kita bangga. Saya hari ini, saya sudah kemarin ketika ditanya guru-guru sekolah minggu, bolehkah kita jangan gunakan bahasa Toraja? Saya katakan tidak apa-apa kalau soal kemudian bagaimana membangun pemahaman kepada anak-anak. Tapi kalau kemudian bahasa Toraja itu menjadi sesuatu yang menakutkan, ini mesti dievaluasi, ada apa? Mestinya kita harus bangga bahwa saya dilahirkan oleh Tuhan sebagai seorang Toraja yang punya ciri khas, punya bahasa. Orang lain mau berbahasa daerah tidak tahu bahasa daerahnya apa. Coba waktu nikah Mia, anak kita Mia, kita kan datang di situ tinggal plongo saja karena orang Batak acaranya dari A sampai Z bahasa Batak. Bagaimana bangganya mereka datang di Jakarta, tak enak ya orang Toraja ini Mia ini. Mereka dengan adatnya bahasa Batak bangganya bawa kemudian adatnya datang di Jakarta. Kita baru 1-2 orang tidak ngerti bahasa Toraja di kaum bahasa Indonesia bang Pak Pendeta karena tak enak mengerti itu sudah utah. Saya memahami kalau itu soal mengerti. Tapi kalau ada unsur kemudian kita malu dengan Tuhan menjadikan kita dengan istimewa dan ajaib. Orang-orang modern sekarang berlomba-lomba untuk kemudian menggali hal yang original. Soal di daerah. Iya, misalnya Natal kan kita sendiri orang di Jakarta berlomba-lomba pulang kampung, tapi orang kampung berlomba-lomba datang ke Jakarta. Jadi kalau ada yang tidak enak dengan bahasa daerahnya, sebenarnya pikiran kita itu justru kita adalah orang yang di kampung sekalipun tinggalnya Jakarta. Karena orang yang modern itu justru mencintai bahasa daerahnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi terimalah itu kejadian-kejadian yang unik pada kita sebagai dirancang Tuhan, diciptakan Tuhan termasuk budaya kita. Jangankan pakaian, sekali lagi bahasa itu adalah hal yang sangat original dari Tuhan. Tidak semua orang kemudian punya bahasa daerah. Saya pernah ada memagian datang saksi Yehova, Injili saya dibawa, saya berdiri saya bilang, Pak kita masuk, lalu memagian buatkan kopi. Dia jelaskan nama-nama Allah saya dalam pikiran saya, itu semester 3 saya dapat itu barang itu. Tidak mungkin kita mau berdebat. Tapi saya katakan, kalau memaksakan nama Allah menurut Anda ke saya, salahkan Tuhan yang menjadikan saya orang Toraja sampai harus saya menyebutnya dalam bahasa Toraja. Lalu dia habisi kopinya dan pulang. Tuhan sendiri yang salah, siapa suruh jadikan saya orang Toraja? Karena itu saya menyebutnya, menerjemahkan Yahweh itu sebagai puang matua. Salahkah itu? Kalau salah silakan salahkan Tuhan. Bahwa saya terima itu sebagai keajaiban istimewa Tuhan menciptakan saya. Karena itu tidak perlu malu sebagai orang Toraja. Dan menariknya, saya mungkin akan lebih bercerita panjang di sekitar tentang kehadiran kita. Kalau orang Cook di sana kan luar biasa. Kita hampir sama dengan posisinya. Mungkin kita tidak tahu kenapa logo Toraja, rumah Toraja hitam. Lalu kemudian ada tulak sombanya dalam bentuk Alkitab itu, Alkitab? Salib warna putih. Tahu nggak bahwa kita bukan
Toraja itu bukan nama suku sebenarnya. Karena kita disebut sebagai to Simbuang, to Saadan, to Sangala, to Talu Lembangana, to Makale, to Rantepao. Tidak ada itu di kuat Toraja, Toraya. Toraja itu sama dengan bahasa Kristen, itu hinaan dari saudara-saudara kita di daratan rendah. Di Palopo, di bawah orang Bugis dan Makassar menyebut kita Toraja, Toiraja. Orang yang ada di pegunungan yang terbelakang, yang terterla. Orang yang ada di pegunungan, pendidikan rendah, tidak maju, terisolir. Jadi Toraja itu adalah bahasa hinaan. Karena itu dulu kita malu disebut sebagai orang Toraja. Saya ki Jawa Manggasak di orang apa kok orang Makassar. Kalau saya ki di Jawa kan dari mana? Kok dari Sulawesi, dari mana? Dari Toraja. Nanti ditanya sampai ya baru dengan pelan dari Toraja. Karena itu memang menggambarkan tentang kekelaman. Tahun 18-an itu ada perbudakan ke Bugis. Minimal yang merasa diri puang di Toraja itu harus siapkan 500 budak untuk dijual ke Bugis Makassar. Karena itu muncullah yang namanya Topada Tindo. Jadi logo Gereja Toraja itu yang gelap itu menggambarkan tentang kekelaman, kegelapan, keterbelakangan orang yang ada di pegunungan sana. Dan itu nama ejekan. Tapi menariknya ketika tahun 1947 Gereja Sending, Gereja Toraja itu bersidang sinode, banyak nama, lebih 10 nama yang mau dikasih Gereja Toraja dulu. Ada yang Gereja Kristen di Toraja, Gereja Injili di Toraja, Gereja Masehi di Toraja, berbagai macam nama gereja yang mau disebut kepada Gereja Toraja. Tapi tokoh-tokoh Toraja mengatakan, sebut saja Gereja Toraja. Jangan kita malu, ambillah bahasa hinaan itu, bahwa di situ Kristus datang memulihkan kita. Sama dengan Kristen. Kristen itu adalah nama ejekan di Antioquia. Hanya Gereja Toraja yang kemudian terus berdiri untuk kemudian mengharumkan nama yang Toraja itu yang nama ejekan. Kenapa kita hari ini harus malu dengan identitas kita? Kenapa kita harus malu? Bahwa memang kita berada dalam kekelaman, tapi Tuhan pulihkan kita. Dan inilah yang kemudian dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Cook. Mereka sangat menderita, khususnya perempuan, khususnya anak-anak remaja, pemuda. Mereka mengalami kekerasan seksual, mereka mengalami KDRT, mereka mengalami penindasan, nilai mereka kurang dihargai. Itulah saudara-saudara kita di sana. Karena itu komisi atau yang membidangi yang mengarahkan kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di tahun 2025 ini, saudara-saudara kita di Kepulauan Cook. Saya kira ini yang harus kita sampaikan. Teruslah menyuarakan mulai dari lingkungan kita tentang kesetaraan. Bicara tentang nilai kita berharga di mata Tuhan. Bahwa tidak satu pun manusia lepas dari rancangan Tuhan. Semua kita dirancang dengan begitu indah, dengan begitu istimewa, dengan begitu baik. Karena itu jangan kita saling menghina satu dengan yang lain. Jangan kita merendahkan satu dengan yang lain hanya karena sesuatu pada diri kita. Orang Toraja katakan, kalau paham orang Toraja, yaitu barang apa tondon lalan. Atau dalam bahasa Indonesia, kehidupan itu seperti roda berputar. Mungkin hari ini kita menghina orang karena tidak punya, tapi jangan sampai besok kemudian Tuhan pulihkan dia. Itu sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Soal harta benda kan, ya misalnya di Bekasi kan, satu malam saja ya banyak hal yang hilang. Kita tidak tahu apakah itu yang kemudian kita mau andalkan sebagai patokan untuk menetapkan status kita, lalu kemudian merendahkan orang lain. Nah ini penting bagi kita. Tuhan mengingatkan kita lewat doa Daud, bagaimana kita harus menyadari Tuhan menciptakan kita dengan begitu ajaib. Hargailah diri sendiri, lalu kemudian kita bisa menghargai orang lain. Hargailah, sekali lagi hargailah, terimalah, banggalah dengan kejadian kita. Banggalah dengan orang tua yang telah melahirkan kita. Jangan malu dengan orang tua kita. Ya. Banggalah dengan orang tua yang telah melahirkan kita
dan banggalah dengan kejadian kita. Apapun yang terjadi, bentuknya kita bagaimanapun, sekali lagi Tuhan telah menenun kita dengan luar biasa, dengan begitu indah oleh tangannya sendiri mulai dari kandungan ibu kita. Karena itu mari kita bersyukur dan sambil kita terus mendoakan dan menyuarakan ketidakadilan bagi ciptaan yang lain atau bagi saudara-saudara kita yang lain kalau mereka mengalami kekerasan atau penindasan. Saya berharap kita semua menghargai keberadaan kita, kita tidak rendah diri. Rendah hati sangat diperlukan, tapi rendah diri jangan. Sama dengan kita merendahkan Tuhan, kalau tidak kita bersyukur dengan menerima kejadian kita yang begitu dahsyat dan ajaib. Aku istimewa, aku diciptakan Tuhan dengan ajaib dan istimewa. Tuhan menciptakan Bapak Ibu dengan dahsyat, dengan ajaib dan istimewa. Bersyukurlah untuk itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku. Paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Inikah ku ingat selama hidupku, tak akan lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Persembahan pujian solo dari PWGT disilakan.
Mari kita berdiri. Kita kembali mengingat bacaan kita hari ini supaya kita sekali lagi menghargai, bersyukur atas kelahiran kita yang begitu ajaib dan istimewa. Kita membaca bersama-sama Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saya mengajak semua untuk kita menutup mata dan mengucapkan syukur secara diam-diam atau dalam hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan penuh keajaiban. Kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa terima kasih dan kerendahan hati, mengakui bahwa setiap bagian hidup kami adalah anugerah-Mu, anugerah dari Engkau. Kami berdoa untuk semua perempuan dan anak-anak di dunia ini, agar mereka merasa diberdayakan dan dihargai sebagai ciptaan yang luar biasa. Kami juga berdoa agar setiap orang dapat melihat dan menghargai sesamanya dengan kasih yang sama, memperlakukan mereka seperti Engkau memperlakukan kami. Kami berdoa untuk mereka yang merasa terpinggirkan dan tak dihargai, agar mereka merasakan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita menyatakan syukur kita melalui persembahan yang akan diedarkan. Ada dua persembahan yang akan kita edarkan, yaitu pundi pertama untuk mendukung pelayanan kita PWGT di dalam jemaat, dan yang kedua digunakan untuk mendukung pelayanan bagi saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Cook. Sambil kita menjalankan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari kidung pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi.
Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu. Berkati setiap tangan yang mengelolanya, agar bisa menjadi berkat kembali dalam pelayanan-pelayanan yang diangkat baik di jemaat kami di sini maupun bagi jemaat yang ada di Kepulauan Cook. Berkati juga setiap kami yang sudah memberikan persembahan dalam pekerjaan dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Berturut-turut pujian dari PWGT dan vokal grup dari PKB. Disilakan. Kebesarannya
Sepertinya bapak-bapaknya kurang semangat karena ibu-ibunya tadi sudah cantik dan bagus nyanyinya jadi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, Sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa. Tuhan, terkadang kami merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan biasa saja. Kami merendahkan diri dengan kritik yang membuat kami merasa tidak berharga. Kami juga mengucapkan kata-kata yang keras kepada orang lain yang membuat mereka merasa malu. Kami mulai menyadari bahwa ketika kami melakukan ini, kami sedang mengkritik-Mu yang telah menciptakan kami, yang mengenal kami dan mencintai kami tanpa syarat. Tuhan, ingatkan kami di saat-saat seperti ini bahwa Engkau membentuk kami semua dengan cara yang unik. Bantu kami menerima kebenaran bahwa kami adalah cerminan-Mu yang istimewa dan luar biasa, agar seluruh dunia tahu bahwa kami dicintai. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah Hari Doa Sedunia. Terima kasih Tuhan hadirkan ibu, wanita atau perempuan di tengah-tengah kehidupan kami, yang terus mengingatkan kami pentingnya doa dalam kehidupan kami, dalam persekutuan, dalam relasi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Bersama dengan ibu-ibu, kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain
betapa ajaibnya kami, betapa istimewanya kami, betapa dahsyatnya kami ditenun oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan. Karena itu biarlah kami menghargai keunikan kami, keistimewaan kami yang Tuhan telah rancang dan jadikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur untuk segala yang telah Tuhan kerjakan, jadikan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami pikiran, Tuhan memberikan kami perasaan, Tuhan memberikan kami hati, Tuhan menciptakan fisik kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur bahwa luar biasa Tuhan hadirkan kami, dan tentu Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap perjalanan kehidupan kami, secara khusus untuk orang tua kami, sahabat-sahabat kami, ibu-ibu, PWGT atau peran ibu, perempuan, wanita Tuhan hadirkan. Bapa di sorga bersama dengan ibu-ibu, bapak-bapak saat ini dalam ibadah Hari Doa Sedunia, kami bersama-sama di tahun ini mengingat dan mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami, secara khusus untuk perempuan, wanita, anak-anak yang ada di Kepulauan Cook. Tuhan, Kau melihat pergumulan yang ada di sana. Bagaimana mereka berada dalam situasi yang sulit. Mereka dalam penderitaan. Mereka dieksploitasi. Mereka ditindas. Mereka direndahkan dan kurang dihargai. Anak-anak, perempuan, remaja, pemuda, ibu-ibu mendapatkan kekerasan. Tuhan, kami bersama dengan ibu-ibu saat ini dan kami semua yang hadir berdoa untuk mereka yang ada di Kepulauan Cook. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan membantu mereka keluar dari setiap kesulitan yang tengah mereka alami. Kami berdoa untuk keadilan bagi mereka. Pemerintah kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijakan yang memihak pada perempuan, pemuda dan anak-anak. Biarlah segala kebijakan boleh diambil untuk mengangkat harkat martabat bagi perempuan yang ada di Kepulauan Cook. Tuhan, semua kami, dunia kiranya mengambil peran untuk menyuarakan hak-hak mereka, bahwa mereka perempuan, anak-anak, remaja, pemuda yang ada di Kepulauan Cook adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang harus dihargai dan ditempatkan pada tempatnya sebagai gambar dan rupa Allah. Semua doa kami sampaikan kepadamu Tuhan untuk perempuan atau kaum wanita yang ada di sana bersama dengan anak-anak, pemuda dan remaja. Kami juga berdoa kiranya uluran tangan menolong mereka, membantu mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Mereka mendapatkan pengajaran, pendidikan yang baik, juga mereka keluar dari kemiskinan. Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk kaum ibu, perempuan, wanita di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka menghargai, menghormati apa yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Mereka berjuang, mereka menyatakan yang terbaik bagi bangsa negara kami di sini. Juga berkati mereka dalam setiap peran ibu-ibu di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan tolong untuk mereka terus menjadi pemelihara, menjaga keutuhan keluarga. Berkati dalam peran mereka mendampingi anak-anak, menjadi teladan bagi keluarga. Dari tangan seorang ibu tersalur berkat Tuhan yang luar biasa.
sentuhan kasih sayang kelembutan yang akan terus menyejukkan kehadiran keluarga di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa di sorga, bersama dengan kami saat ini, kami menopang dalam doa untuk sahabat kami, Ibu Monik atau Mama Yos. Malam ini akan berangkat ke Palopo, mendampingi suami yang mengalami kecelakaan kerja. Tuhan berikan semangat bagi Mama Jos atau Ibu Monik. Biarlah kasih Tuhan terus dialami, kekuatan dari Tuhan bagi sahabat kami pergi untuk mendampingi suami di rumah sakit, memberikan semangat pemulihan bagi Papa Jos sehingga boleh sehat kembali, pulih kembali. Dan juga kami bersama-sama berdoa dengan mendoakan orang tua kami yang sementara dirawat hari ini, Opa Andarias Gardin, Opa Yakob Banne, dan juga berdoa untuk Bapak Andarias Pombija. Kami berdoa mereka dalam kelemahan tubuh, dan saudara-saudara kami, orang tua kami yang masih sementara rawat jalan dan juga masih ada yang di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa terus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih mengalami trauma karena banjir di Bekasi, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu di tengah-tengah jemaat di sini, Tuhan pulihkan mereka ketika mereka dalam pergumulan atau ada masalah di tengah-tengah keluarga. Tuhan antar mereka untuk keluar dari setiap pergumulan kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan untuk terus berjalan menghadapi setiap tantangan pergumulan yang ibu-ibu hadapi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pengurus PWGT, Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh mengangkat tugas pelayanan mendampingi organisasi ini atau persekutuan wanita Gerto Raja di tengah-tengah jemaat dengan penuh sukacita, dan mereka menyatakan perannya sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan kesaksian karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan telah melibatkan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan, baik lewat puji-pujian yang telah kami sampaikan, solo, vokal grup dari PKB, PWGT, dan setiap hal yang kami telah nyatakan bagi Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, juga untuk persembahan syukur yang telah kami jalankan. Tuhan berkati boleh dipakai dalam persekutuan PWGT, juga untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Kepulauan Cook. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami terus percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu kepada Allah Sang Penenut kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, syukur kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Pergilah, berbagilah sukacita dan cintanya bagi setiap orang di sekitarmu dan dunia ini. Pulanglah dengan sukacita karena engkau istimewa dibuatnya. Engkau istimewa di matanya dan engkau dicintainya, dan engkau diberkatinya dengan melimpah. Semoga kasih Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kamu. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa kita diciptakan dengan penuh perhatian, bahwa setiap hidup kita berharga di matanya, dan bahwa kita dipanggil untuk menjadi cahaya bagi dunia ini. Pergilah dengan damai, membawa kasih dan terangnya kepada semua orang yang kamu temui. Amin. Amin.
Kita masih tetap berdiri, kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, Jalan Serta Yesus. Kia orana, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita dengan firman-Nya, dan Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekeluarga dan juga di dalam pelayanannya. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pengurus PWGT untuk menyampaikan sesuatu yang boleh disampaikan kepada Ibu-ibu PWGT. Disilakan Ibu. Baik, Shalom semuanya, selamat sore. Kami dari pengurus PWGT mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua di tempat ini dalam Hari Doa Sedunia 2025. Terutama dari bidang 1 menyampaikan terima kasih atas 3 tahun terakhir di kepengurusan kami. Setiap ibadah Hari Doa Sedunia mendapatkan animo dan antusias yang sangat baik sekali dari ibu-ibu, juga dari bapak-bapak, dan kami berharap selanjutnya akan terus seperti itu. Ya, semakin penuh semoga. Walaupun di hari kerja saya lihat ada yang bekerja tapi tetap bisa hadir. Terima kasih. Selanjutnya dari bidang 1 menyampaikan dan mengingatkan bahwa besok akan ada ibadah, tanggal 14 ya Kak? Tanggal 14 akan ada ibadah, nanti akan diharapkan kepada pengurus bidang 2 dan bidang 3, kalau tidak salah ada pembinaan di Jemaat Bintaro. Lalu buku bahan khotbah sudah tersedia di saya. Mohon untuk setiap koordinator sektor untuk mengambilnya. Diharapkan ke depannya bila mana ada ibadah di sektor menjadi tempat buat kita bertumbuh, menjadi tempat buat kita bisa saling berbagi. Jangan takut untuk membaca, kita belajar dari membaca saja dulu, bahwa ada tuntunan bahan khotbah untuk PWGT bila mana ada ibadah di sektor. Demikian dari saya, terima kasih. Dari Bu Sekretaris, Bu Nita, masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu pengurus PWGT yang boleh menyampaikan beberapa penyampaian, dan
Ibu PWGT menyiapkan ala kadarnya. Untuk itu sebelum kita menerimanya, dimohon kesediaan Ibu Pendeta Asni untuk membawa kita dalam doa syukur. Mari Ibu. Shalom. Ya, saya juga tadi datang dari Kepulauan Cook, tapi singgah di salon tadi sebentar karena ada teman saya orang Toraja yang menikah, jadi habis ini saya mohon izin untuk menghadiri resepsinya ya. Ya, kita bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam hari doa sedunia. Mari kita sambut berkat Tuhan, selanjutnya dari Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu mengasihi kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena kasih-Mu yang begitu besar sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah, merayakan hari doa sedunia bersama dengan seluruh jemaat-Mu, secara khusus ibu-ibu atau persekutuan wanita di dunia ini, dalam rangka berdoa bersama untuk kawan kami, sahabat kami, saudara-saudara kami yang ada di Kepulauan Cook ya Tuhan, dengan berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih kami sudah berdoa bersama, bahkan dicerahkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menolong kami, menuntun kami untuk menghayati bahwa kami adalah ciptaan yang unik, yang istimewa dari Tuhan, untuk hadir menjadi alat Tuhan, menyalurkan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, untuk bersama-sama memaknai kehidupan dengan benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rizal dan juga semua ibu-ibu yang sudah mengambil bahagian di dalam pelayanan ini, dan juga anak kekasih kami yang sudah mengoperasikan multimedia. Tuhan terima kasih, berkati supaya selalu mengalami sukacita, damai sejahtera untuk bersatu hati di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, setelah kami menikmati persekutuan yang indah di dalam ibadah ini, Engkau dengan kasih-Mu melalui persekutuan wanita ini di Jemaat Keramat ini, melalui pengurus, kami boleh disediakan berkat Tuhan untuk kami nikmati bersama sebelum menyatu dengan tubuh jasmani kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh menikmatinya dengan sukacita dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dan berkati pengurus yang sudah mengolahnya menjadi alat Tuhan untuk menyediakannya, dan limpah kasih berkat selalu mengalir dalam hidup semua pengurus, dan juga persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Keramat, dan juga berkati orang-orang yang kekurangan, kiranya mereka juga selalu merasakan kasih-Mu melalui kehadiran kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sepanjang aktivitas kehidupan kami hari ini dan selamanya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat Tuhan. Amin. Kio onara apa? Terima kasih.
kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus.